Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau komentar sedikit mengenai Pak Luhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hari ini geger nyanyian Hasto di depan Jokowi tentang Jokowi, terang benderang, dan Hasto mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataannya secara hukum, secara politik, dan bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Nyanyian perdana Hasto yang geger hari ini, teman-teman, berkaitan dengan pertama, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Jokowi. Hasto mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang lalu ini diinisiasi oleh Jokowi, bertujuan untuk melindungi dirinya, juga anak dan menantunya yang saat itu mau menjadi kepala daerah. Ya. Yang kedua, revisi Undang-Undang KPK sebelum pilkada serentak. Yang ketiga, perlu dana 3 juta US dollar atau setara dengan 49 miliar rupiah untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Butuh 3 juta US dollar, teman-teman, agar revisi Undang-Undang KPK tersebut bisa berjalan mulus. Wow. Tapi sebelum kita saksikan bersama nyanyian perdana Hasto tersebut, kita coba menikmati beberapa informasi yang tak kalah heboh pada hari ini, teman-teman. Terkait pertama, Bang Luhut bin Sarpanjaitan dilabrak netizen dengan narasi yang sangat super dan luar biasa. Ini dia buat teman-teman. Pak Luhut, gue gak kenal lu siapa, dan gue tidak peduli lu siapa, karena buat gue tidak penting. Gue kasih tahu siapa first class di Indonesia. Nomor 1, para pejabat yang bisanya ngabisin duit rakyat. Nomor 2, para koruptor yang bisanya tipu sana, tipu sini, dan ngabisin duit rakyat. Nomor 3, para menteri yang bisanya ngabisin duit rakyat. Itu first class yang ada di Indonesia, Pak. Pak, kalau Bapak bilang orang-orang yang tinggal di luar negeri hanya jadi second class dan jadi pesuruh para kapitalis, lo salah, cong. Gue tinggal di luar negeri, gue menikmati apa yang ada di sini dengan hasil kerja keras. Bukan berarti kita mengklasifikasikan dan melevel-levelkan second class, first class. Kita tinggal di dunia yang sama, hanya negaranya yang berbeda. Dan di mata Allah, tidak ada first class, tidak ada second class. Ingat, Pak, sebelum Bapak menjabat menjadi seorang menteri, Bapak dulu pernah susah, Pak. Jangan jadi kacang lupa sama kulitnya. Ingat, Pak, air laut siapa yang ngegaremin? Udrut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, soal MBG, makan bergizi gratis Presiden Prabowo, yang disentil oleh Ustadz Abdus Somad dengan nasihat yang sangat berkelas. Ya, ini dia. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Ngapain negara ngurus? Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan. Berikutnya, teman-teman, ada anak cerdas dan seorang pemuda yang mengingatkan Presiden Prabowo Subianto soal dasmo etik. Ya, berikut ini buat teman-teman semuanya. Sebetulnya aku tuh gak tahu kata dasmo. Oh, kata ayah, kata abah aku, dasmo itu palelu. Palelu itu artinya apa? Adalah pokoknya kata dasmo itu kata yang kasar ya, guys. Omongannya jelek. Harusnya mencontohkan yang baik, jangan bilang yang kasar. Hati-hati mulutnya ya, Prabowo. Menurut Papa gimana? Nggak boleh. Berarti dia sombong nggak sih? Tolong dong Presiden, contohin yang baik-baik ke rakyatnya. Apalagi aku anak-anak. Perkataanmu dilihat semua orang. Maaf kepada Pak Prabowo karena kemarin sempat saya puji loh dan saya acungi jempol karena tegas ke Polri dan TNI. Pidato tegas yang menyampaikan harus setia pada rakyat. Membuat saya terharu biru, luluh lantak.
Tapi saat bilang endasmu ke rakyat yang berpikir kritis dan mengomentari kabinet Bapak yang memang gemuk, saya sebagai orang sok pinter ini bilang Bapak mengalami logical fallacy atau sesat pikir. Dan sebagai sesama manusia biasa, saya cuma ingin bilang bahwa posisi Bapak memang gak akan lepas dari komentar, ocehan, dan celetuk masyarakat. Sebagai presiden atau pemimpin, bukankah memang harus berlapang dada dan mendengar itu semua, Pak? Ini disebut logical fallacy abusive ad hominem. Secara logikanya, memang saya bilang kabinet yang gemuk itu boros dalam anggaran. Karena nggak siap mendengar komentar orang sok cerdas ini. Pak Prabowo bilang kata endasmu, bahasa halus versi Jawa, yang konotasinya sedikit kasar. Katanya demokrasi, nggak boleh dong intimidasi. Menunjukkan sayalah yang paling benar. Rakyat tahu apa? Jangan kayak orang tua otoriter dong, Pak. Menganggap orang tua tahu segalanya dan anak dipaksa menurut. Sementara anaklah yang merasakan kebijakan itu. Cuman mengingatkan, pelajaran PKN saya waktu SD dulu, kata Bu Guru, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Koreksi kalau benar. Benar nggak sih? Kok gue meragukan itu semua sekarang? Biasanya orang yang nggak bisa melawan argumen lawan yang nggak terbantahkan dan terlalu fakta akan mengeluarkan kata makian. Aduh, jangan sakiti hati masyarakat kecil, Pak. Masyarakat jelita kayak kami yang terlalu baperan berharap kepada Anda. Hati kami itu terlalu rapuh, Pak. Dan gak siap untuk dikecewakan lagi, dan lagi. Memang lah ya, kami sebagai rakyat emang suka ngeyel, suka ngebantah. Karena Bapak ujung tombaknya, dan kami kena dampaknya. Sekecil apapun itu kebijakan yang Bapak buat. Yang terakhir, kita simak bersama nyanyian Hasto soal fakta kebusukan politik mantan Presiden ke-7 Joko Widodo yang sedang dikenal dengan panggilan Mulyono, teman-teman. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri, dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum
karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih. Tegakkan kebenaran. Satyam, Eva Jayate. Lapisan kedua dari masalah hukum selalu adalah tagihan politik, dan itu berlangsung selama KPK masih dikendalikan oleh Mulyono, begitu menurut versi netizen, dan saya kira itu versi yang benar. Tetap isu politik harus jadi latar dari semua analisis itu. Jadi kalau PDIP kemudian menganggap bahwa ini adalah kriminalisasi, ya memang itu kriminalisasi. Karena ya semua hal yang udah pernah dibongkar di dalam sidang awal Harun Masiku, diteruskan lagi di kemarin PK itu, memang tidak terlihat indikasi yang kita sebut sebagai korupsi, yang kita sebut sebagai upaya untuk menghalangi penyidikan. Bahwa PDIP punya kepentingan dengan Harun Masiku, ya jelas, karena itu kader dia kan, dan itu adalah urusan internal PDIP. Dan bahkan secara logis Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung pasti mengerti bahwa itu urusan internal, dan kalau itu urusan internal, ya buat apa itu dijadikan sebagai delik kan? Nggak ada konyolnya di situ kan. Bahwa ada undang-undang yang iya, tapi itu undang-undang yang harus ditafsirkan berlapis-lapis tuh, dan lapisan terakhir adalah pandangan bahwa soal PAW ada urusan internal partai. Kenapa? Ya karena kadernya dari mereka yang tahu siapa yang berkualitas di daerah mana, siapa yang mesti dipindahin kemana. Ya itu konsekuensi dari kadernya partai, begitu cara membacanya. Tetapi sekali lagi, masalah itu justru yang diabaikan oleh KPK, dan karena itu orang menganggap ya KPK berarti tidak mau mengikuti nalar logis dari satu peristiwa hukum, sehingga di balik peristiwa hukum itu ditemukanlah unsur-unsur politik, dan itu yang kemudian dirumuskan dengan bagus sebagai kriminalisasi. Jadi yang bukan crime akhirnya dibuat kriminal oleh apa ya? Oleh persoalan politik. Jadi kata kriminalisasi itu betul-betul kata yang menunjukkan bahwa di belakang penetapan sebagai seorang kriminal bukan karena dia melanggar hukum, tapi karena desakan politik. Jadi sekali lagi, kata kriminalisasi artinya sesuatu yang bukan crime dibuat crime oleh apa? Bukan oleh hukum, tapi oleh yang ekstra hukum. Yang ekstra hukum itu yang kita sebut selalu sebagai kekuatan politik. Siapa kekuatan politik itu? Ya Hasto udah katakan, adili Jokowi, adili keluarga Jokowi. Dan itu juga yang inline dengan tuntutan para mahasiswa. Oke, memang kalau kita bicara soal kasus Hasto, ya kita tidak bisa menghindari kalau seperti yang keyakinan dari PDIP bahwa selama ini itu dikriminalisasi. Tapi memang mungkin kalau dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya ya, yang bahkan termasuk internal PDIP kan ada kasus yang lebih gede ya ketimbang kasus Hasto. Tapi kemudian Hasto yang jadi prioritas, dan kemudian sampai dia ditahan, ya nggak terlalu berlebihan kalau kemudian mereka mencurigai ini ada order gitu ya. Dan kemarin itu setelah tangannya diborgol dan diberi pakaian rompi kuning, Hasto itu berteriak lantang minta agar Jokowi dan keluarganya diperiksa juga oleh KPK. Karena soalnya ada kriminalisasi, di belakangnya ada kekuatan politik, maka berlaku dalil kedua, yaitu, atau pertanyaan kedua, demi apa kriminalisasi itu? Ya tentu bukan demi Hasto atau demi Harun Masiku, tapi demi merusak PDIP, kan begitu cara berpikirnya. Nah karena itu sangat logis kalau PDIP melalui ketua umumnya Ibu Mega menyusun barisan yang disiapkan untuk menunggu komando dari ketua umumnya tuh. Jadi sangat lurus arah dari PDIP, yaitu menghalangi mereka yang memanfaatkan kriminalisasi untuk merampok PDIP. Jalan pikirannya sederhana. Kenapa begitu? Ya sebentar lagi kan ada Kongres PDIP tuh.
Jadi pelemahan sekjen bukan secara hukum tapi secara politik. Dan target itu yang sudah diucapkan Ibu Mega. Tentu Ibu Mega punya pengetahuan detail tentang proses pembusukan dan upaya untuk mengkanibalisasi PDIP itu. Dan orang menganggap bahwa memang di dalam era hari-hari ini PDIP akan diincar untuk dilemahkan tuh. Kenapa? Ya karena PDIP kuat. Kan kedudukan PDIP di dalam peta politik itu tidak mungkin melemah tuh. Nah, itu yang saya kira dirumuskan dengan baik oleh PDIP, oleh Ibu Mega, supaya kader-kader PDIP itu siap siaga untuk menerima commander's call itu. Jadi nanti akan ditelepon atau bahkan diperintahkan oleh PDIP. Jadi itu yang menyebabkan ada surat dari Ibu Mega. Dan Ibu Mega tentu mengerti bahwa di dalam sistem kader yang sudah penuh disiplin, ketat, harusnya semua kader itu mengerti apa yang disebut sebagai commander's call. Dan itu hal yang juga internal. Jadi kekuatan PDIP ada di dalam hierarki di mana ketua umumnya itu bisa mengendalikan caleg-calegnya atau bahkan mengendalikan anggota legislatif dan anggota eksekutif atau gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih. Nah, itu pentingnya kita pahami dari sudut pandang PDIP bahwa ini partai kader, karena itu kekaderan melampaui urusan negara kan, demi menyelamatkan partai yang diincar untuk dirusak, maka dilakukan konsolidasi oleh Ibu Mega tuh. Jadi Ibu Mega mengerti, dan pengertian Mega itu ya itu dasarnya sejak Orde Baru. Dia tahu apa akibatnya kalau dia melemah, tapi apa akibatnya kalau dia juga lakukan konsolidasi cepatnya. Dan dengan cara itu PDIP menyebut diri sebagai partai kader dan sangat efektif. Jadi kekuatan PDIP ada pada ide bahwa politik itu adalah komando partai itu. Ada politik yang sifatnya nasional, itu harus kita hormati. Tetapi kalau politik nasional itu hendak mengganggu otonomi partai, maka PDIP bereaksi. Dan reaksi itu memang sangat keras. Ibu Mega langsung keluarkan dalam 2 jam setelah hasil dinyatakan sebagai tersangka, ya langsung PDIP membuat semacam surat perintah untuk taat dan berdisiplin mengamankan partai. Nah, ini yang orang makin tambah curiga, karena dalam situasi seperti ini, situasi yang tegang seperti ini, Pak Jokowi kok malah memberi imbauan kepada kader PDIP ikut retreat gitu ya. Ini kan sama aja dengan dia merintahkan untuk lawan itu Megawati. Kira-kira kan begitu jadi tafsirnya, Bung Rocky. Ya, komentar Pak Jokowi beredar itu bahwa Jokowi menghimbau supaya anggota PDIP ikuti retreat di hamba di Magelang tuh. Dan kita mulai menganggap bahwa apakah Jokowi hendak memecah belah PDIP dengan meminta kader-kadernya untuk kader-kader PDIP untuk tidak patuh pada Ibu Mega. Jadi pergi aja ke Magelang tuh, nggak usah penuhi surat perintah dari Ketua Umum PDIP. Itu terlihat bahwa cewek-cewek Jokowi akhirnya terbaca. Kan Megawati udah menganggap bahwa akan ada usaha perusahaan PDIP. Dan ini mulai terlihat bagaimana Jokowi yang bukan lagi presiden dan bukan lagi anggota PDIP menganjurkan supaya kader PDIP jangan ikuti perintah Mega. Artinya harus tiba di Magelang dengan alasan ini adalah urusan pemerintah. Oh iya, itu pasti kita tahu itu urusan pemerintah karena undangan dari presiden. Tetapi kehadiran kembali Jokowi di dalam kasus ini atau intervensi Jokowi itu menunjukkan bahwa dia ingin memecah belah PDIP. Jadi ada kader mungkin yang memang diasuh oleh Jokowi supaya jangan ikuti perintah Megawati. Kan ini juga yang kita sebut sebagai ya kemunafikan dalam politik atau sifat dari Jokowi yang tetap ingin memecah belah PDIP itu. Tapi lebih dari itu analisisnya bisa tumbuh bahwa mungkin juga atau lebih dari sekedar memecah belah PDIP, Jokowi hendak memecah belah opini publik karena orang menganggap bahwa ya layak kalau PDIP itu mengeluarkan perintah disiplin, dan Jokowi hendak mengacaukan opini publik bahwa tidak harus itu. Tetapi dalam kedudukan Jokowi sebagai orang yang dendam pada Megawati, maka akan dibaca bahwa Jokowi tetap ingin mengintervensi PDIP, dan itu absurd sebetulnya itu. Jadi kita baca itu dalam 2 lapis tadi. Bahwa lapis pertama,
Jokowi bukan lagi presiden, ngapain ngatur-ngatur PDIP. Lapis kedua, dia ingin memecah belah opini publik. Dan tentu bagi Megawati, oh ini kan permainan anak kecil yang nggak perlu dianggap lagi. Tapi pers tentu akan muat itu, kan itu berita bahwa Jokowi meminta kader dan bupati-bupati, wali kota, gubernur PDIP tidak perlu ikuti perintah Ibu Mega. Dan itu artinya dia tetap ingin mengacaukan stabilitas atau mendisorganize PDIP. Itu juga bukan sekedar kejahatan, ini kejahatan etik itu. Sebagai presiden harusnya dia mengerti bahwa dia tidak perlu berkomentar sebagai orang yang bukan lagi presiden. Kedua, sebagai bekas kader PDIP, maka dia harusnya juga menganggap bahwa itu masuk akal, karena begitulah kaderisasi. Tapi dengan dia ngompori beberapa kader PDIP untuk menolak perintah Megawati, maka terbaca bahwa Hasto itu pasti juga diarahkan oleh Jokowi, karena Jokowi masih punya banyak tentakel di KPK untuk dipidanakan. Jadi makin terbaca bahwa Hasto betul bahwa yang mesti dihadiri adalah Jokowi, karena dia terus-menerus mengkriminalisasi kader-kader PDIP.